Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmatnya kepada kita semuanya. Dengan memperbanyak syukur, insyaallah kita akan semakin ditambah nikmatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita akan lanjutkan kajian rutin kita tafsir Al-Quranul Karim berdasarkan kepada tafsir Mufassir Ibnu Katsir rahimahullah. Kita sudah sampai kepada surat yang ke-6, surat Al-An'am, juz yang 7 pertengahan. Jamaah rahimakumullah, surat Al-An'am ini sebagian besar adalah surat-surat Makkiyah atau surat yang diturunkan pada saat Rasulullah SAW berada di Mekah selama 13 tahun, kecuali ada beberapa ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah pada waktu beliau sallallahu alaihi wasallam berada di Madinah. Salah satu ciri daripada surat-surat Al-Quran yang diturunkan di Makkah adalah banyak membahas mengenai akidah, mengenai keimanan, bagaimana Rasulullah mengajarkan kepada kaum muslimin bagaimana mengimani Allah Tabaraka wa Ta'ala, bagaimana mentauhidkan Allah di dalam beribadah, bagaimana mengimani akan seluruh hal-hal gaib yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu salah satu cirinya. Selama 13 tahun Rasulullah banyak mengajarkan akidah kepada kaum muslimin. Belum banyak membicarakan mengenai hukum-hukum syariat yang sifatnya muamalah. Baru ketika berada di Madinah selama 10 tahun, Allah lebih menekankan untuk menurunkan ayat-ayat yang bersifat hukum-hukum syariat yang sifatnya muamalah. Jadi kita sebagai kaum muslimin semestinya kita mencontoh cara berdakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama didakwahkan oleh Rasulullah selama 13 tahun adalah memperkuat akidah kaum muslimin dari bawah, sehingga ketika akidah kaum muslimin sudah kuat, insyaallah akan dibawa kemanapun sesuai dengan Quran dan Sunnah akan tetap kuat. Akan tetapi ketika akidah seorang muslim itu tidak kuat, akan susah untuk menuju pengaturan-pengaturan yang selanjutnya. Sehingga Rasulullah SAW selama 13
13 tahun berada di Mekah, kebanyakan ya secara garis besar, secara umum adalah beliau banyak mengajarkan mengenai akidah tauhid. Ini menjadi landasan di dalam kita beragama, sehingga kita sebagai umatnya harus senantiasa memperhatikan landasan akidah tauhid ini agar supaya akidah kita sesuai dengan pemahaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabatnya. Itu yang melandasi kenapa para ulama hari ini, ya dari zaman dahulu kala sampai hari ini, senantiasa berusaha memperbaiki ya akidah, memperbaiki keimanan, memperbaiki kepercayaan kaum muslimin sehingga sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Gitu. Lebih diutamakan, ya, lebih diutamakan untuk membangun masyarakat yang memahami kaidah-kaidah Al-Quran dan Sunnah. Bukan seperti kebanyakan orang sekarang ini, ya, mereka berdakwah dari atas, ya, tidak dari bawah tetapi dari atas, tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Mereka berdakwah dari yang besar-besar, ya, sementara masalah akidahnya tidak pernah dibahas, sehingga tidak akan tercapai misi dan tujuannya. Itu kata para ulama seperti itu. Jadi yang paling tepat sesuai dengan contoh Rasulullah adalah kita lebih mengutamakan dakwah tauhid, dakwah akidah, membenarkan akidah-akidah yang salah di pemikiran kaum muslimin. Kita termasuk di dalamnya di surat-surat Al-An'am ini kita nanti akan banyak membahas perkara akidah, perkara kepercayaan, perkara keimanan yang banyak disampaikan oleh Allah Taala. Kita mulai dengan latihan untuk membacanya, untuk senantiasa berusaha membaca dengan tartil, dengan tajwid yang benar. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan oleh Allah Taala. Kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Panjenengan biasa berlatih menggunakan notasi, ya. Ketika tidak panjang, dibacanya juga tidak panjang, notnya sama, ya. Alhamdulillah itu sama, sehingga dibiasakan seperti itu. Makanya ketika panjenengan mengajarkan anak Iqra, itu pasalah mat panjang pendek harus benar-benar diperhatikan, ya. Harus benar-benar berhenti. Misalkan kalimat faroko itu harus benar-benar berhenti, ya, jangan pernah memanjang-manjang karena nanti akan terbiasa, terbawa sampai kita dewasa. Gitu. Saya ulangi. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون.
قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. Perhatikan sebentar, jangan ya'lamu punya panjang jadinya nanti, okay? Jangan ya'lamu kan maunya jadi panjang, jangan seperti itu. Ya'lamu sirra langsung, jangan ya'lamu orang-orang tahu salah cara membacanya. Yuk diulangi. Ya'la, saya ulangi ya. Ya'lamu sirrakum, seperti itu langsung. Oh. وما تعتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون. Di sini punya tidak dibaca panjang ya, karena alif apa namanya domba di sini tidak ada punya, jadi membacanya amba panjang, punya pendek. Amba ma kanu bihi yastahzi'un. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في الأرض مكناهم في الأرض ما لم saya ulangi. مكناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء
وجعلنا الأنهار تجري من تحتهم أهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من بعدهم قرنا آخرين tiga ayat lagi. Walau nazzalna alaika kitaban fi qirtasin falamasuhu biaydihim لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون salah lagi nih, banyak yang salah. Hunya berhenti. Jangan pasti salah kata kedepannya ya. Janganlah lanjut. Ya, hunya tidak panjang. Saya ulangi. Walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan walalabasna 'alaihim ma yalbisun. Ya, sudah sampai 9 ayat dulu, ini satu bahasan. Insyaallah nanti pekan yang datang ayat 10 dan seterusnya satu bahasan lagi. Kita terjemahkan sekaligus kita berusaha memahami tafsir daripada surat Al-An'am. Al-An'am itu artinya adalah binatang ternak, binatang ternak. Nanti akan mungkin akan dijelaskan oleh Allah macam-macam binatang ternak yang diperbolehkan atau dihalalkan oleh Allah untuk kita makan, ya.
Allah tabaraka wa taala sudah memilih di antara binatang-binatang yang Dia ciptakan, sebagian untuk dikonsumsi, sebagian lagi diharamkan untuk dikonsumsi. Dan ini berlaku untuk seluruh umat manusia sebenarnya, termasuk orang-orang kafir. Karena Allah memerintahkan demikian, ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban. Seluruh manusia diperintah oleh Allah untuk memakan yang halal lagi baik, termasuk di dalamnya hewan-hewan ini. Hikmahnya wallahu alam, ya, kenapa Allah mengharamkan babi, ya, Allah mengharamkan binatang-binatang yang bertaring, Allah mengharamkan bangkai dan seterusnya. Itu semuanya sekali lagi untuk kebaikan umat manusia. Ketika itu dijalankan, insyaallah ya, umat manusia akan mencapai kebaikan-kebaikan dan kemudahan-kemudahan. Akan tetapi ketika itu semuanya dilanggar, maka akan terjadi kekacauan, terjadi kesulitan. Gitu. Termasuk barangkali hari ini, ya, musibah yang menimpa kita pada hari ini itu disebabkan oleh tangan kita sendiri, ya, mungkin seperti itu, sehingga banyak terjadi penyakit-penyakit yang susah untuk disembuhkan. Akan tapi kita harus yakin bahwa hanya Allah itu ketika menurunkan penyakit pasti menurunkan obatnya. Gitu betul? Ya, kita harus yakin. Tapi kapan gue? Ya, kita harus sabar. Kita yakin, ya, dengan seyakin-yakinnya bahwasanya setiap Allah menurunkan penyakit, pasti Allah menurunkan juga obatnya. Tidak ada penyakit yang tidak ada obatnya. Walaupun mungkin belum ketemu, ada penyakit-penyakit yang belum ketemu obatnya, kan, tapi itu semuanya ada obat. Allah memulai dengan memuji, ya, banyak sekali ayat-ayat yang dimulai dengan alhamdulillah, ya. Dan kalimat-kalimat selanjutnya. Di sini Allah berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sudah menciptakan, alladzi khalaqas samawati wal ard, yang sudah menciptakan langit-langit dan bumi. Wa ja'ala dzulumati wan nur, dan Allah menjadikan dzulumat itu kegelapan, wan nur itu cahaya, ya. Allah memulai dengan kalimat yang terlihat sederhana, akan tapi kalau dijelaskan, kalau dipelajari, tidak cukup seumur hidup panjenengan memahami kalimat ini, ya, yang menciptakan langit dan bumi. Memangnya langitnya ada berapa? Ya. Allah berfirman, alladzi khalaqas samawati wal ard. Allah menciptakan langit dan bumi. Yang kita tahu dalam ayat yang lain, Allah berfirman bahwa Allah menciptakan langit menjadi 7 lapisan langit. Kalau kita perhatikan sepintas, ya, ketika kita memandang langit, apa yang ada di dalam langit-langit tersebut, subhanallah, ya, semuanya menandakan bahwa Allah itu maha segalanya. Makanya pantas bagi Allah untuk senantiasa dipuji sesuai dengan bagaimana Allah memuji dirinya sendiri. Allah memuji dirinya sendiri dengan berfirman, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard. Bagaimana sempurnanya Allah menciptakan alam semesta ini. Bagaimana sempurnanya Allah menciptakan yang detil, dari yang kecil sampai yang besar, semuanya dengan ukuran yang sangat sempurna, dan semuanya saling berhubungan. Ketika salah satu tidak ada, mungkin, ya, yang lain juga tidak ada. Itulah Allah tabaraka wa taala. Makanya di ayat yang lain Allah berfirman,
ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ya, orang-orang yang mempunyai ilmu ketika mau mempelajari ayat-ayat Allah yang ada di muka bumi, dia pasti akan mencapai suatu kesimpulan. Tidaklah engkau ciptakan ini dengan sia-sia. Tidaklah Allah menciptakan segala sesuatu yang kelihatannya sepele di mata kita itu untuk sesuatu yang sia-sia. Semuanya ada tujuan, ada hikmahnya yang mungkin kita belum ketahui. Gitu. Ya, apa-apa yang ada di langit dan yang di bumi ini semuanya ciptaan Allah yang luar biasa besar dan luar biasa sempurna. Saya sudah sering gambarkan. Bermacam-macam binatang yang ada di muka bumi, mungkin kita tidak akan pernah tahu berapa persisnya. Ya, itu yang di darat, belum yang di air, belum sing cilik-cilik, sing yang harus kita lihat dengan mikroskop, ya, seperti virus. Ini semuanya ciptaan Allah. Dan semuanya diciptakan oleh Allah bukan untuk sia-sia, bukan untuk iseng, bukan untuk menjadikan manusia susah. Nah, semuanya mengandung hikmah. Lalu Allah menciptakan dzulumat wan nur, kegelapan dan cahaya, malam dan siang, sesuai dengan ketentuan Allah tabaraka wa taala. Bagaimana matahari dijadikan oleh Allah menjadi sumber panas yang menghidupi manusia sekaligus sumber cahaya. Dan di dalam ayat yang lain Allah berfirman bahwasanya sistem tata surya, bilang atas nih, tata surya itu di langit ini kita berada dalam satu sistem namanya sistem tata surya yang berpusat kepada matahari. Matahari itu dikelilingi oleh planet-planet dan salah satu planet itu adalah bumi yang kita pijaki. Sementara planet-planet yang lain semuanya tidak mungkin untuk dipijaki. Karena apa? Karena mungkin ada yang terlalu panas, ada yang juga yang terlalu dingin. Yang jaraknya dekat dengan matahari terlalu panas sehingga kalau ada manusia ke sana ya terbakar. Sementara yang jaraknya lebih jauh dari matahari terlalu dingin sehingga ketika manusia masuk ke sana tidak mungkin bisa hidup di sana. Dan ini bukan hanya satu sistem tata surya yang ada di samawati wal ardh, ya. Kalau di ilmu alam namanya semesta, itu kata Allah tidak diciptakan satu, itu sangat banyak di angkasa sana. Dan gunanya untuk apa? Wallahu a'lam. Ya, ilmu kita tidak akan sampai. Allah menciptakan samawati, ya, langit yang 7 lapis. 7 lapis ini bukan berarti itu hanya 7, kata para ulama. Allah sering mengistilahkan dengan 7, padahal mungkin bisa lebih dari 7. Hanya untuk menggambarkan bahwasanya langit itu berlapis-lapis. Lalu dengan adanya peredaran matahari, bumi, bulan dan seterusnya, sehingga teratur untuk kita, ya, teratur untuk bumi kapan waktunya siang, kapan waktunya malam. Dan alhamdulillah di Indonesia khususnya karena berada di garis khatulistiwa, ya, mau kasih kamu tansing pada kemensinau garis khatulistiwa, ya, itu sehingga jarak malam dan siangnya itu seolah-olah tidak begitu jauh, itu antara 12 jam dan 12 jam jarak antara malam dan siangnya. Inilah yang diatur oleh Allah. Semakin jauh dari khatulistiwa akan semakin berubah. Ada yang malamnya lebih panjang, ada juga yang siangnya lebih
panjang sampai dengan di kutub ya, namanya kutub utara dan kutub selatan, itu siangnya setengah tahun, malamnya setengah tahun. Makanya ya ini apa namanya, semuanya ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmahnya luar biasa. Kalau tidak seperti itu, namanya kutub utara dan selatan itu menjaga debit air yang ada di muka bumi. Kalau tidak ada kutub utara dan kutub selatan, ya itu air itu akan kacau distribusinya. Dan juga makna zulumati wan nur adalah kegelapan dan hidayah, ya, kekafiran dan hidayah. Ini bisa juga di apa namanya, tafsiri seperti itu. Dan Allah yang menjadikan apa namanya, zulumat kegelapan, artinya tidak mendapatkan hidayah, nur dan cahaya mendapatkan hidayah. Summal ladzina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Kemudian orang-orang kafir ingkar kepada Tuhannya. Padahal Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang sudah menciptakan siang dan malam, Allah yang sudah mengatur zulumati wan nur, menciptakan segala sesuatu sesuai dengan qadarnya, sesuai dengan ketentuannya, sehingga sangat-sangat sempurna. Akan tetapi orang-orang kafir, mereka tetap tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ya, bahkan mereka mengatakan bahwa itu semuanya ya hukum alam, ya katanya. Tidak ada yang mengatur, semuanya terjadi begitu saja. Itu kata orang-orang kafir. Di sini Allah membantah, ya diberi argumen oleh Allah bahwasanya semuanya itu diciptakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Tapi kenapa kamu, kebanyakan umat manusia adalah tidak percaya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala? Lalu dalam ayat yang berikutnya Allah menyampaikan lagi kekuasaan Allah, ya, yang menandakan bahwa itu maujud, Allah itu ada dan maha kuasa atas segala sesuatu. Pada ayat yang kedua, huwallazi, dialah Allah yang khalaqakum min tin, yang sudah menciptakan kalian dari tanah. Ini, ya, menciptakan manusia yang pertama adalah dari tanah, yaitu Nabi Adam. Allah menciptakan dari tanah. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Allah menciptakan manusia dari tanah, sejenis tanah untuk kebebatan, kebegendeng. Itu dalam bahasa kita. Ya, tanah liat. Summa qadha ajala, kemudian Allah menentukan ajalnya. Ya, manusia pertama diciptakan dari tanah, lalu keturunannya diciptakan dari air mani yang hina yang ditumpahkan dari sulbi, dari tulang sulbi ke tulang rusuk. Ini awal-awalnya diciptakan dari tanah, lalu keturunannya diciptakan dari air mani yang kita ketahui bersama. Yang demikian itu bagaimana sempurnanya Allah. Dari tanah langsung diciptakan Adam yang mempunyai segala bentuk keistimewaannya. Lalu dari keturunan Adam diciptakan oleh Allah dari setetes air yang hina, yang bahkan kita sendiri jijik. Lalu Allah menciptakan seluruh umat manusia dalam rupa yang berbeda-beda, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Inilah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahnya kita itu seperti itu. Kemudian Allah menentukan ajalnya. Masing-masing manusia ditentukan ajalnya. Ketika sudah tiba ajalnya, la yuakhiru wa la yastaqdimun. Tidak bisa ditangguhkan sedikit pun, dan juga tidak bisa dimajukan.
Wa ajalun musamman indahu, dan ajal yang lain di sisi Allah, yaitu nanti hari kiamat. Ini ya, pertama ajal kita, kehidupan kita dari mulai kita bayi sampai meninggal dunia. Nanti ketika kita sudah meninggal dunia, nanti ada ajal lagi di mana kita akan dibangkitkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Yang semuanya dirahasiakan. Indahu maksudnya adalah dirahasiakan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Summa antum tamtarun, kemudian kamu menjadi ragu. Kebanyakan kaum yang tidak percaya dengan Allah, tidak mau menerima agama ini, mereka ragu-ragu dengan adanya hari kiamat atau hari pembalasan atau ada kehidupan setelah kematian. Itu mereka kebanyakan tidak berimannya seperti itu. Apa iya sih? Di dalam pandangan mereka, di dalam keyakinan mereka, mati ya wis enak temen gitu. Engkau ya orang jahat dan orang baik sama saja, mati ya rampung. Apakah seperti itu? Lah, tidak seperti itu. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, alladzi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah menciptakan yang hidup dan mati ya, agar supaya kalian diuji oleh Allah siapa yang paling baik amalnya. Kita diuji oleh Allah nanti untuk dipermintai pertanggungjawaban. Nanti ketika semuanya sama, sing salat karo sing ora salat kok pada baik, tidak adil namanya Allah. Ya. Yang iman dan yang kafir sama saja, tidak adil namanya. Nih, ya, summa antum tamtarun. Terlanjutkan, wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Dialah Allah yang berhak disembah di langit maupun di bumi. Allah banyak ketika menyandingkan kalimat samawati wal ard. Samawati itu adalah jamaknya dari langit. Sama satu langit. Kalau samawati berarti langit-langit. Apa hikmahnya? Berarti yang tidak ketahui sangat banyak di sana. Ya, senduring bumi. Ya, di atas langit, cara bahasa kita nang dhuwure langit ana langit aja cok som ombong, aja cok pinter, aja cok sugih. Itu. Karena di atas langit masih ada langit itu pribahasa. Dialah Allah dimanapun, ya dimanapun, di langit, di bumi, nang Amerika, nang Afrika, nang dibayar Allahnya siji. Gusti Allah Amerika kalau kita ya sama. Nanti semuanya kita menghadap Allah, walaupun mereka mengatakannya dengan bahasa yang berbeda. Akan tapi dialah Allah di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui apa-apa yang kamu sirkan, sama apa yang kamu rahasiakan, dan sekaligus juga Dia mengetahui apa yang kamu jaharkan dan apa yang kamu kerjakan. Allah mengetahui semuanya. Jadi ana wong ya, ana wong kok pura-pura alim, ini aneh. Berarti orang ngerti Gusti Allah. Gimana betul? Pura-pura khusyuk salatnya, berarti orang mesti Gusti Allah. Allah itu mengetahui yang syir, yang tersembunyi maupun yang jahar. Itu kalau ada orang pura-pura puasa, berarti orang ngerti. Tidak tahu bahwa Allah itu mengetahui yang sir dan yang jahar. Sehingga ketika kita beribadah, kita harus paham bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam diri kita. Panjenengan datang ke sini, Allah tahu semuanya, masing-masing tujuannya apa. Eta. Sehingga monggo senantiasa kita memperbaiki
amal-amal kita. Agar supaya apa? Agar supaya kita diberi pahala oleh Allah sesuai dengan niat kita. Karena Allah percuma kita pura-pura beribadah, percuma, kesentoh, tidak akan diberi pahala oleh Allah karena Allah mengetahui. Kita lanjutkan. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim, tidaklah datang kepada mereka dari ayat-ayat Allah, ayat-ayat Tuhan mereka, illa kanu anha mu'ridin, kecuali mereka berpaling daripada Allah tabarak wa ta'ala. Sudah memberikan banyak sekali ayat-ayat, baik yang tersirat dalam Al-Quran, baik yang ada dalam diri kita, ada dalam alam semesta ini. Akan tetapi kebanyakan manusia mereka berpaling dari ayat-ayat Allah dari zaman dahulu kala, bahkan sampai Allah menurunkan ayat-ayat yang nyata berupa mukjizat kepada para nabi dan rasul. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak percaya, mereka berpaling. Misalnya Nabi Musa ya diberi mukjizat bisa membelah laut merah. Apakah umat Nabi Musa itu beriman semuanya? Ya, padahal sudah melihat sesuatu yang luar biasa, ayat yang luar biasa. Umatnya Nabi Isa, pada kajian yang lalu kita sudah sampaikan bagaimana Nabi Isa diberi mukjizat yang luar biasa. Akan tetapi apa? Kebanyakan mereka berpaling dari percaya kepada Allah, bahkan semakin menjauh. Ayat ini juga mengandung pengertian bahwa kita sebagai kaum muslimin harus senantiasa bersyukur walaupun kita tidak melihat ayat-ayat yang sedemikian luar biasa, tapi kita masih punya keimanan. Padahal Allah sudah menurunkan banyak ayat kepada kaum-kaum terdahulu dan sampai sekarang. Akan tapi kebanyakan mereka berpaling. Lalu Allah melanjutkan, faqad kadzabu, dan sungguh mereka sudah mendustakan bil haq, mendustakan kebenaran lama jahum yang sudah datang kepada mereka. Apa maksudnya? Bahwasanya mereka orang-orang kafir ini tidak mau percaya, mendustakan Al-Quran. Hal-hal yang datang dari Allah dan Rasulnya mereka tidak mau percaya. Sehingga mereka walaupun itu adalah semuanya dari Allah, padahal kita tahu bahwa Allah itu maha benar, akan tapi mereka mendustakannya, tidak mau beriman kepada apa-apa yang datang, kebenaran yang datang kepada mereka. Lalu Allah melanjutkan dengan ancaman, fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un, maka kelak akan datang kepada mereka berita-berita yang dulunya mereka mengolok-olok, ya, mengolok-olok, yastahzi'un. Diberitahu bahwasanya besok kamu akan dikubur, ditanyai dalam kubur, dibangkitkan dalam kubur, besok akan dimintai tanggung jawab. Ini orang-orang kafir kebanyakan yastahzi'un, mereka mengolok-olok, tidak percaya. Makanya Allah mengancam fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Allah akan diperlihatkan kepada mereka berita-berita yang mereka terolok-olok tersebut, sedikit demi sedikit. Lalu pada ayat berikutnya Allah menyuruh kita untuk memperhatikan kaum-kaum terdahulu.
Alam yarau kam ahlakna min qablihim, tidaklah kalian perhatikan berapa banyak yang umat-umat yang sudah kami binasakan sebelum mereka. Min qarnin, daripada sebuah kaum, makkannahum fil ard, yang sudah kami tempatkan di muka bumi, yang kami sudah berikan kekuasaan untuk menguasai suatu daerah, akan tetapi oleh Allah dibinasakan. Malam numakkil lakum, apa yang tidak kami beri kekuasaan kepada mereka. Artinya bahwasanya Allah meminta kita atau meminta kepada orang-orang kafir yang mengingkari ya apa yang dibawa oleh nabi-nabi dan para rasul untuk memperhatikan berapa banyak negeri-negeri ya yang sudah demikian jaya, yang sudah demikian makmur, akan tetapi disebabkan mereka tidak mempercayai dengan ayat-ayat Allah sehingga mereka dibinasakan. Ya, misalnya kaum Samud, kaumnya Nabi Lut dan sebagainya. Ini semuanya diperintahkan oleh Allah untuk kita perhatikan. Tidak usah jauh-jauh. Ya, untuk zaman sekarang saja sudah sangat banyak. Berapa negeri yang diluluh lantahkan oleh Allah Tabarok wa Ta'ala. Apalagi untuk manusia zaman sekarang ini, kelakuannya ya sudah mendekati. Ya, kaumnya Nabi Lut, mereka dibinasakan karena mereka menjalani homoseksual. Itu mereka menyukai laki-laki, perempuan menyukai perempuan. Dan ini hari ini sudah sangat banyak. Makanya ketika Allah menghancurkan kaum-kaum yang disebutkan oleh Allah, itu sudah sangat wajar. Itu. Manusia sekarang menantang datangnya azab ayat. Makanya ketika banyak terjadi musibah di sana sini, ya itu sesuatu yang sunatullah, sesuatu yang sudah memang harus terjadi seperti itu. Wa arsalna samaa 'alaihim midraran. Ini masih menggambarkan negeri-negeri yang yang dibinasakan oleh Allah. Dan kami utus langit untuk menurunkan hujan yang deras. Wa ja'alnal anhara tajri min tahtihim, dan kami alirkan sungai-sungai. Ini menggambarkan negeri yang makmur, negeri yang cukup ya diberi harta yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu fa ahlaknahum bidunubihim, lalu kami binasakan mereka dengan sebab apa? Dengan sebab dosa-dosa mereka. Fa ansha'na min ba'dihim qarnan akharin, dan kami ciptakan sesudah mereka dibinasakan dengan qarnan akharin, dengan kaum-kaum yang lain. Ini sejarah ini berulang dari zaman dahulu kala. Ini semuanya diperintah dijadikan oleh Allah sebagai ayat agar supaya kita mau merenunginya, mau mengambil pelajaran daripadanya, sehingga banyak sekali nanti kita mendapatkan dalam Al-Quran ini ya Allah memberikan kisah-kisah kaum-kaum yang durhaka kepada perintah Rasulnya sehingga mereka dibinasakan oleh Allah, kemudian diganti oleh Allah dengan kaum-kaum yang lain. Ini sebagai ayat bagi kita agar supaya kita semakin mengikuti perintah Allah dan Rasulnya. Lalu Allah melanjutkan, walau nazzalna 'alaika kitaban fi qirtasin, kalau sekiranya kami turunkan kepada engkau Muhammad
kitaban, sebuah kitab fi qirtasin yang tertulis dalam kertas, falamasuhu bi aydihim, kemudian mereka menyentuhnya dengan tangannya. Kalau sekiranya Al-Quran ini langsung diturunkan oleh Allah dalam bentuk yang sudah ditulisi, lalu orang kafir menyentuhnya, itu perumpamaan dari Allah. Apa yang terjadi? Walaupun sudah seperti itu, laqala alladziina kafaru, maka orang yang kafir bisa berkata, in hadza illa syihrun mubin. Mereka tidak percaya. Bukan apa-apa, ini sihir yang nyata. Karena apa? Sejatinya mereka orang kafir sudah tertutup. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Khattamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim bisyawatu wa lahum 'adzabun. Walaupun diberikan ayat yang luar biasa, ini digambarkan oleh Allah dalam surat 7. Kalau sekiranya Quran diturunkan sudah dalam bentuk yang seperti sekarang, ya dahulu kan belum seperti sekarang ya, masih ada ditulis oleh para sahabat, masih terpencar-pencar. Makanya di sini Allah menyampaikan kalau sekiranya Al-Quran diturunkan dalam sebuah kertas, dalam sebuah buku yang tebal, lalu mereka menyentuhnya dengan tangannya, orang-orang kafir tetap tidak mau beriman. Bahkan mereka cenderung mengatakan ini adalah sihir. Itu seperti itu. Lalu mereka membantah lagi, wa qalu laula unzila alaihi malak. Kenapa tidak diturunkan kepada Muhammad malaikat seperti nabi-nabi terdahulu? Mereka senantiasa membantah. Lalu jawaban Allah, walau anzalna malakan, dan sekiranya kalau andai kata kami turunkan kepada mereka malaikat, apa yang akan terjadi? Laqudiyal amr, akan diputuskan segala perkara. Ketika diturunkan oleh Allah malaikat, maka untuk urusannya yang sudah ditentukan oleh Allah tabaraka wa taala, laqudiyal amr, akan diputuskan perkaranya, seperti yang terjadi pada kaum Nabi Lut. Ketika sudah diturunkan malaikat, apa yang terjadi? Mereka diazab, negerinya dibenamkan ke dalam bumi. Makanya di sini Allah berfirman, walau anzalna malakan, kalau kami menurunkan kepada mereka malaikat, laqudiyal amr summa la yundurun, kemudian mereka tidak diberi tangguh. Mereka mengeyel orang kafir ini, kenapa tidak turunkan kepada Nabi Muhammad malaikat? Kalau diturunkan kepada Nabi Muhammad atau kepada orang kafir Quraisy pada waktu itu malaikat, maka pasti akan datang azab Allah, dan mereka tidak akan diberi tangguh. Terakhir, walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan, kalau sekiranya kami menjadikan utusan itu malaikat, sudah barang tentu kan kami jadikan dia adalah seorang rajulan, seorang laki-laki. Karena apa? Karena malaikat itu tidak mungkin berjalan di muka bumi, tidak sanggup buminya untuk ditempati oleh malaikat. Kalaupun bisa berjalan di muka bumi, malaikat itu dalam wujud manusia. Itu maksudnya. Ya, tidak mungkin malaikat itu bisa berwujud malaikat kok hidup di muka bumi. Tidak bisa. Dua tembe malaikat apa maning sing dua malaikat. Apalagi Allah tabaraka wa taala. Lalu apa? Walalabasna alaihim ma yalbisun. Maka mereka senantiasa ragu. Ya, kalau yang diturun malaikat, walaupun malaikat kan tetap tidak dalam bentuk malaikat,
Dia akan dalam bentuk seorang laki-laki. Mereka orang-orang kafir tidak percaya, masih sangka. Itu seperti itu. Ini gambaran ya firman Allah tabaraka wa taala kepada kita semuanya. Pelajaran yang dapat kita ambil bahwasanya kita sangat bersyukur kepada Allah ya, bahwasanya kita walaupun berada di negeri yang jauh dari negeri asal Nabi Muhammad SAW, walaupun kita tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah SAW, tapi alhamdulillah kita semuanya diberi hidayah oleh Allah untuk mengimani apapun yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW. Sampai di sini dulu ya, materinya insyaallah kita lanjutkan ayat yang berikutnya di kajian yang akan datang. Terus yang terakhir saya akan coba jawab pertanyaan yang kemarin belum sempat saya jawab, karena memang ini masalah akidah juga, agar supaya kita memahaminya dengan benar. Kemarin ada yang bertanya, apakah benar ketika Nabi Musa mau meninggal dunia, datang malaikat mau mencabut nyawa, Nabi Musa menolaknya. Orang tersebut, malaikat tersebut dipukul sampai matanya hilang. Ya. Ketika kita mendapati kabar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau memang itu valid dari Rasulullah, tugas kita adalah sami'na wa ata'na, karena Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Najm, Allah berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berbicara berdasarkan hawa nafsunya. Seluruh perkataan Rasulullah adalah berdasarkan bimbingan wahyu. Sehingga ketika Rasulullah mengkhabarkan kepada kita hal-hal yang gaib, kita wajib untuk mempercayainya, wajib. Apapun berita dari Rasulullah, kalau itu hal yang datang dari Rasulullah dan setelah diselidiki oleh para ulama itu adalah beritanya atau hadisnya sahih, maka tugas kita sami'na wa ata'na, kita mempercayainya dengan tidak mempertanyakan, karena ini hal gaib. Ketika ada sesuatu yang ganjel, itu bukan karena salahnya Rasulullah SAW, akan tapi kebanyakan salah kita dalam menafsirkannya. Ya. Ini khususan untuk yang ditanyakan, ini dari Abu Hurairah yang ada di Sahih Bukhari Muslim. Saya bacakan terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Malaikat maut diutus untuk mendatangi Musa alaihissalam. Ketika sampai di tempatnya Musa, beliau memukul malaikat itu sampai lepas matanya. Kemudian malaikat ini kembali kepada Rabb-nya. Beliau mengadu, "Engkau mengutusku untuk menemui hamba yang tidak menghendaki kematian." Kemudian Allah Tabaraka wa Ta'ala mengembalikan matanya dan berfirman, "Kembali temui Musa, sampaikan kepadanya, silahkan dia letakkan tangannya di punggung sapi, maka usia Musa akan ditambahkan sejumlah bulu yang ditutupi tangannya, dan setiap satu bulu dihitung 1 tahun." Musa bertanya, "Wahai Rabbku, lalu setelah itu apa yang akan terjadi?" Allah menjawab, "Setelah itu mati." Musa berkata, "Kalau begitu sekarang saja aku mati." Gitu. Ini lengkapnya. Hadis ini adalah hadis sahih ya, yang disepakati oleh para ulama. Jadi kemarin yang ditanyakan, ada riwayat seperti ini benar atau tidak? Ini benar adanya dan sahih, hanya mungkin cara penafsirannya yang terkadang menjadi salah. Itu bahwasanya para orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit, mereka berusaha
untuk menolak hadis ini, padahal hadis ini sudah jelas-jelas sahih dan ini adalah perkara gaib yang tidak boleh kita membicarakannya kecuali dengan perantaraan wahyu dari Allah dan Rasulnya. Gitu. Apa yang dapat diambil kesimpulannya bahwasanya malaikat yang diutus untuk mendatangi Musa alaihissalam itu, kata para ulama, itu adalah berbentuk manusia. Sehingga pada awalnya Nabi Musa tidak tahu bahwa yang datang itu adalah malaikat. Tiba-tiba Nabi Musa didatangi oleh seorang laki-laki yang mau mencabut nyawanya, sehingga Nabi Musa langsung memukul orang tersebut. Ya, memukul orang tersebut sampai diberitakan di sini sampai matanya keluar. Yang malaikat tersebut kembali kepada Allah dan mengadu kepada Allah. Ya. Pada kali yang kedua, Nabi Musa sudah tahu. Kemarin sudah saya sampaikan bahwasanya ketika para nabi diminta untuk mati apa diberi umur panjang, pasti para nabi lebih memilih mati. Gitu. Berbeda dengan kita. Ya. Sekali lagi. Ya. Jadi di sini pada yang kedua kalinya malaikat ini, Nabi Musa sudah tahu bahwa yang datang itu malah malaikat. Ya, sehingga ketika ditawari yang kedua kalinya, Nabi Musa itu berkata, kalau begitu sekarang saja. Nabi Musa meminta atau memilih untuk dimatikan pada saat itu. Ini menurut tafsir para ulama terkait hadis yang ditanyakan kemarin. Jadi ini secara prinsip benar adanya. Hanya saja ada banyak daripada orang-orang yang menafsirkan dengan secara serampangan atau sembrono sehingga maknanya menjadi kabur, seolah-olah Nabi Musa itu punya kekuatan yang melebihi malaikat dan sebagainya. Itu tidak benar seperti itu. Nabi Musa memang diberikan oleh Allah kekuatan yang luar biasa. Ketika memukul orang, sekali pukul meninggal dunia orang tersebut, termasuk di antaranya di dalam hadis ini. Itu kelebihan Nabi Musa. Dan salah satu kelebihan Nabi Musa juga adalah beliau menjadi salah seorang rasul yang dipilih oleh Allah untuk bisa berkomunikasi. Makanya dengan Allah maksudnya. Makanya Nabi Musa terkenal dengan julukan kalamullah, ya, orang yang diajak berbicara langsung oleh Allah. Itu Nabi Musa. Makanya ketika terjadi dialog seperti ini, ya, kita meyakininya itu benar dari Allah, ya, dari Rasulullah, dan hadis ini benar adanya. Hanya sekali lagi, ya, ketika Nabi Musa pertama didatangi malaikat itu dalam bentuk laki-laki, manusia biasa, sehingga tidak tahu bahwa itu adalah malaikat Israfil yang mau mencabut nyawa. Kalau sekiranya dari awal tahu, sudah pasti ya Nabi Musa itu pasti lebih memilih kematian daripada ditambahi umurnya. Di sini diberitakan bahwasanya Nabi Musa disuruh untuk meletakkan tangannya di punggung sapi seperti ini. Nanti setiap bulu sapi berarti ditambah 1 tahun umurnya. Ya, kalau 1 tangan berarti kira-kira bulunya misal ada berapa kira-kira? 200, 300 ada? Ya, berarti nanti ditambah 200 tahun. Padahal pada saat itu, pada waktu itu menurut para ulama, Nabi Musa usianya sudah 120 tahun. Nggak tambah lagi berarti tambah 100 tahun lagi. Itu Nabi Musa tidak tahu. Tapi kalau panjenengannya ditawari, saya yakin pada gelap ya. Tapi ya, kita mencontoh Rasulullah. Ya, Rasulullah tidak pernah mengajarkan untuk berdoa semoga panjang umur, tidak pernah. Ini harus diperhatikan. Ya, kita jangan pernah mengikuti orang-orang kafir mendoakan orang panjang umur itu apa, berdoa berkah apa. Gitu betul. Makanya Rasulullah tidak pernah sekali lagi mengajarkan doa semoga panjang umur.
Itu. Tapi kalau tambahin, semoga umurnya berkah itu boleh. Gitu. Nih sekali lagi, karena memang kita tahu ya umurnya panjang tapi malah apa? Ya, kita sudah sangat-sangat sudah banyak ya. Secara umum kaum muslimin umatnya Nabi Muhammad umurnya adalah 60 sampai 70 tahun. Itu kalau yang lebih itu berarti panjang. Yang panjangnya masih sehat gitu. Tapi kalau sudah mencapai renta, pikun dan sebagainya, ini sebuah ayat dari Allah yang Nabi SAW berlindung daripada hal tersebut. Rasulullah dalam doanya berlindung daripada pikun. Nanti beliau tidak mau umurnya dipanjangkan. Dan kita sebagai umat Muhammad juga berdoa seperti itu. Jangan sampai kita dituakan sampai sedemikian tua oleh Allah, ya, sampai pikun dan sebagainya. Ini karena Rasulullah juga mengajarkan demikian. Sekali lagi, Rasulullah tidak pernah mengajarkan umatnya untuk berdoa agar supaya diberi umur panjang. Tapi ya mengajarkan kepada kita untuk senantiasa umur yang diberikan oleh Allah seberapa itu menjadi berkah ya untuk kita agar kita selamat di dunia wal akhirah. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa menghambat keimanan kita. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.